Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan karunia-Nya diberikan kepada kita. Tak lupa kita menyampaikan salam hormat dan takjum kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, kepada para sahabatnya, tabi'in, kepada para ulama-ulama kita. Semoga memberikan keberkahan kepada mereka dan kepada kita semua dalam lindungannya. Baik, kita akan memasuki tahap pertama dari penyusunan perangkat pembelajaran yang tentunya dimulai dengan mengenal lebih dekat tentang madrasah kita. Nah, untuk mengenal lebih dekat tentang madrasah atau sekolah kita tentunya harus melihat dokumen perencanaan madrasah yang menjadi acuan bagi warga madrasah dan sekolah dalam proses kegiatan pendidikan, baik yang dilaksanakan secara intra maupun secara eksternal dengan melibatkan pihak masyarakat dan stakeholder pendidikan. Kita akan melakukan analisis kurikulum operasional madrasah atau yang disebut dengan KOM, kalau di sekolah disebut dengan kurikulum operasional sekolah atau KOS. Nah, analisis kurikulum operasional madrasah ini menjadi informasi awal yang penting dan strategis bagi guru agar ketika memasuki madrasah dunia pendidikan, dia sudah mendapatkan informasi utuh tentang visi, misi, tujuan, dan bagaimana pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Pertanyaannya adalah apakah visi dan misi dan tujuan madrasah itu memiliki keselarasan yang kuat? Apakah dia saling menopang? Itu informasi yang penting untuk kita dapatkan. Kemudian, lalu bagaimana penyelarasan itu dalam desain pengorganisasian pembelajaran? Dan masih banyak lagi informasi itu penting. Bagi calon guru, bagi guru di setiap madrasah dan sekolah, ini penting untuk dilakukan agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas dan aktivitas yang kita lakukan di madrasah semata-mata dalam satu kesatuan yang utuh, satu derap langkah menuju visi madrasah dan sekolah. Nah, dalam melakukan analisis kurikulum operasional madrasah, kita akan dibantu oleh format yang memungkinkan kita untuk memperoleh informasi yang detail dan menyeluruh. Pertama adalah kita akan menganalisis komponen karakteristik dari kurikulum operasional madrasah. Ya, ini pada bagian ini kita akan melihat tantangan, kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancamannya. Nah, kemudian informasi ini baik dia berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan apa yang ada dalam diri kita yang ada di madrasah itu, apa kelemahan yang ada di madrasah itu, lalu apa peluang di luar madrasah, peluang di luar aktivitas kegiatan madrasah yang memungkinkan kita untuk mengoptimalkan potensi itu, lalu apa ancamannya. Jadi kalau kekuatan kelemahan itu lebih bersifat pada internal madrasah, sementara peluang dan ancaman itu lebih pada kondisi eksternal madrasah. Nah, informasi ini kita bisa eksplorasi, kita bisa peroleh dari dokumennya kurikulum operasional madrasah atau KOM. Ini tentunya dalam versi Merdeka Belajar. Tapi kita juga bisa melihatnya di kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS atau KOSP ya, atau dokumen 1 ya dari kurikulum. Untuk versi lamanya kita bisa melihat di situ. Kemudian kita melihat apa kekuatannya, apa kelemahannya ya. Kalau kekuatan itu berarti kita ingin melihat apa saja ya, apa saja kekuatan yang kelebihan yang kita miliki oleh madrasah. Lalu kelemahannya apa yang belum berjalan dengan baik, lalu apa saja kebutuhan
kebutuhan madrasah kita yang belum terpenuhi. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, kita melihat apa kekuatan dan kelebihan yang kita miliki, oleh kemudian itu yang membuat satuan pendidikan itu lebih baik dari satuan pendidikan lainnya. Apa peluang yang dari luar yang sebenarnya kita bisa tangkap untuk kita bisa optimalkan untuk kepentingan madrasah. Lalu dari sisi ancaman, apa hambatan yang sering kita hadapi? Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan berdampak pada perkembangan satuan pendidikan terutama madrasah? Perubahan regulasi baik tingkat nasional maupun lokal, ya. Kemudian peluang-peluang yang ancaman-ancaman yang berasal dari kebijakan pemerintah maupun baik sifat nasional maupun lokal. Nah, pada poin kedua kita akan melihat menganalisis keselarasan. Nah, keselarasan itu adalah keselarasan dari visi, kemudian keselarasan misi, dan keselarasan daripada tujuan. Nah, 3 aspek ini, visi, misi, tujuan, kita melakukan analisis untuk memastikan bahwa rumusan tujuan itu selaras dengan rumusan misi. Rumusan misi selaras juga sejalan dengan rumusan visi. Jika kita menemukan keselarasan itu yang begitu kuat, maka berikan analisis bahwa visi, misi, dan tujuan berada dalam satu keselarasan yang kuat dan saling menopang. Ya, itu catatan refleksinya. Jadi apakah rumusan visi, misi, dan tujuan madrasah itu memiliki keselarasan atau saling menguatkan? Jika kita menemukan ada bagian yang tidak saling menunjang, saling menguatkan, tidak selaras, berikan komentar yang objektif soal itu. Kemudian pada bagian yang ketiga, analisis kondisi lingkungan pada madrasah. Jadi kondisi lingkungan yang sifatnya internal ini tentunya itu memberikan informasi tentang potensi dan tantangan lingkungan madrasah yang dapat dikelola dan bisa dioptimalkan. Nah, analisis kondisi lingkungan ini tentunya baik yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Nah, analisis lingkungan itu baik terkait dengan lingkungan fisik maupun yang terkait dengan lingkungan non fisik. Ya, itu yang perlu untuk kita informasikan dan analisis. Kemudian pada bagian lain juga kita akan melihat pengorganisasian kurikulumnya, pengorganisasian pembelajarannya, ya. Pada pengorganisasian pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana kegiatan penting di madrasah, baik itu intrakurikuler, kekurikuler maupun ekstrakurikuler, itu diorganisasi dengan baik. Sebab pengorganisasian pembelajaran ini merupakan suatu proses yang untuk merencanakan, kemudian mengelola, lalu menyusun aktivitas pembelajaran secara terstruktur dan terorganisasi. Jadi kita harapkan pengorganisasian pembelajaran ini dia terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Nah, untuk melakukan analisis terhadap pengorganisasian pembelajaran, kita bisa melihat apa jenis kegiatan atau deskripsinya seperti apa. Untuk kegiatan intrakurikuler itu bagaimana, kemudian berapa jumlah jamnya, ya, alokasinya per tahun atau per semester. Kemudian demikian juga untuk kegiatan kekurikuler yang menunjang kegiatan intrakurikuler dan kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler yang mengembangkan minat, bakat, motivasi, dan aktivitas kegiatan peserta didik kita di madrasah. Jadi pengorganisasian pembelajaran ini merupakan kunci kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana visi dan misi yang begitu bagus, jika pengorganisasian pembelajaran tidak matang, maka dipastikan akan mengalami kegagalan dan bahkan kita tidak bisa mengoptimalkan capaian-capaian visi kita, madrasah kita ke depan. Nah, informasi ini kita bisa lihat tetap di kurikulum operasional madrasah di KOM atau di dokumen 1 juga ada di KUSP. Kemudian untuk form pengorganisasian pembelajaran itu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, ya, kurikulum terbaru
dan disesuaikan dengan kondisi madrasah, karakteristik madrasah. Untuk distribusi jumlah pelajaran itu juga disesuaikan dengan kurikulum dan kalender madrasah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler biasanya alokasi waktunya menyesuaikan. Oke, mari kita lihat beberapa contoh yang memungkinkan kita untuk menelaah lebih baik lagi terhadap problem-problem dan analisis kurikulum madrasah tersebut. Mari kita akan lihat sejenak soal itu. Misalnya dengan dokumen yang ada, kita bisa melihat ini contoh hasil analisis kurikulum operasional madrasah. Jadi misalnya berdasarkan dokumen yang ada, dokumen madrasah, dokumen operasional sekolah ya madrasah, kita lihat kekuatannya apa. Misalnya sekolah ini satu-satunya MTS negeri keagamaan di Kabupaten A misalnya ya. Kemudian kurikulum MTS dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, minat dan sebagainya. Lalu ini apa kelemahan yang dimiliki oleh madrasah itu? Tentunya ini berupa evaluasi diri lah ya. Kita bercermin diri ya, evaluasi diri seperti apa kelemahan yang dimiliki ya oleh madrasah itu, dan ini menjadi penting untuk kita dapatkan informasinya. Kemudian peluang, misalnya terbukanya lulusan MTS, kemudian peserta didik berpotensi meraih prestasi, peluang tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan keagamaan, dan banyak hal. Nah, ancaman misalnya ancaman dari sisi lingkungan, hadirnya beragam sekolah madrasah swasta atau sekolah lain yang setara dengan madrasah yang memungkinkan itu bisa menjadi ancaman bagi kita ya, itu. Nah, kemudian untuk keselarasan visi, cantumkan visinya di bagian ini karena kita ingin memastikan apakah rumusan visi ini selaras dengan rumusan misi. Itu kita lakukan analisis. Ini visinya terwujudnya lulusan madrasah yang unggul dan berprestasi. Lalu kita cek mewujud apakah poin-poin atau bagian-bagian yang disasar oleh visi ini itu juga selaras dengan misi. Itu yang kita melakukan pemeriksaan dengan baik soal itu. Kemudian pada bagian tujuan juga demikian, apakah rumusan visi kemudian misi ini selaras didukung oleh tujuan, dirumuskan pada tujuan-tujuan yang strategis. Misalnya ini meningkatkan iman dan takwa, kemudian menuntaskan buta aksara Al-Quran, karena di bagian misi ini mengembangkan kehidupan warga madrasah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misinya. Kita lihat visinya. Terwujudnya lulusan madrasah yang membaca Al-Quran. Jadi pada poin 2 ini kita bisa melihat itu ditunjang oleh misi pada poin kelima, lalu ditunjang oleh kegiatan pada poin yang kedua, menuntaskan buta aksara, dan begitu seterusnya. Jadi kita melihat ada keselarasan program dan kegiatan atau rumusan antar visi, misi, dan tujuan. Nah, hasilnya kemudian kita jabarkan di bagian ini. Berdasarkan rumusan visi dan misi serta tujuan diperoleh bahwa antara visi dan misi dan tujuan memiliki keselarasan. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan visi dan di atas visi ya. Ini yang kita berikan analisis secara objektif. Tapi jika kita menemukan tidak ada keselarasan atau butuh penguatan lain di bagian visi, misi, dan tujuan, berikan informasi dan catatan soal itu. Nah, untuk analisis kondisi lingkungan madrasah juga demikian. Misalnya kondisi lingkungan madrasah didukung oleh fasilitas publik, tapi apakah kondisi sekolah yang berada dalam kondisi yang tidak baik, misalnya dekat dengan aktivitas publik, misalnya pasar, ada ancaman banjir misalnya, dan sebagainya. Ini informasi penting agar kita bisa memperoleh informasi yang objektif soal madrasah kita. Nah, yang berikutnya untuk pengorganisasian pembelajaran,
Ini yang bisa kita lihat ya. Misalnya ini untuk kegiatan intrakurikuler ya. Ini Al-Quran hadis, kemudian fikih, SKI dan sebagainya. Ini juga ada alokasi kegiatan untuk seni dan budaya dan mulok. Adapun untuk kegiatan intrakurikuler berupa penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin P5 PPRA, ini bisa kita masukkan dalam perhitungan jam pelajaran di bagian pengorganisasian pembelajaran untuk 1 tahun misalnya ya. Ini ada alokasi waktunya. Dalam teknis perhitungan semester juga boleh kita jabarkan, misalnya dengan misalnya ini untuk mata pelajaran SKI, kita cantumkan jenis kegiatan atau elemen penting atau CP-nya ya, bisa kita cantumkan di sini, lalu jumlah jam pelajaran apa. Tapi secara umum pengorganisasian pembelajaran ini mengikuti format yang seperti ini. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik madrasah yang ada di Bapak Ibu. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan analisis kurikulum operasional madrasah. Ini sangat penting bagi calon guru atau kita guru sebagai sivitas madrasah, agar apapun jenis kegiatan yang kita lakukan di madrasah semata-mata dalam satu dekapan, dalam satu langkah yang utuh, yaitu menuju cita-cita dan mimpi bersama mewujudkan visi madrasah masing-masing. Kita berharap seluruh komponen itu bahu-membahu dan memahami bagaimana pencapaian visi dan misi itu. Itulah maksud dikandung oleh bagaimana kita bisa melakukan analisis kurikulum operasional madrasah. Semoga madrasah kita akan lebih baik lagi masa-masa akan datang dan lebih hebat untuk kepentingan umat manusia dan untuk kepentingan kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang sederhana ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Hanya kepada Allah segala urusan kita serahkan. Wa ilallahi turja'ul umur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.